Saya 22 tahun. Saya 26 tahun. Nanti rumahnya di deketan? Kalau saya di Gunung Muria. Kalau saya di Dalam Muara. Itu daerah mana tuh? Masih termasuk daerah di Singkir. Berarti deketan lah ya. Udah ke KUA, berarti nikahnya dalam waktu dekat ini lah ya? Insya Allah belum Kak. Bulan depan. Perkiraan tanggal berapa tuh Kak? Tanggal 22 Januari Insya Allah. Kak, di sini kan saya untuk memenuhi tugas dari Manusia, saya akan membawakan 4 materi Kak. Ada fertilitas, infertilitas, KB dan juga kesehatan reproduksi. Sebelumnya kakak sama abang udah tahu belum tentang fertilitas, infertilitas, KB atau kesehatan reproduksi? Belum. Oh belum ya. Nah, nanti kan saya akan memberikan buku untuk kakak sama abangnya. Tapi sih saya sedikit memberitahu mengenai materi yang saya bawakan. Yang pertama itu ada fertilitas. Jadi fertilitas itu kemampuan pasangan suami istri untuk dapat menghasilkan keturunan. Sedangkan infertilitas itu adalah kebalikan dari fertilitas, seperti ketidakmampuan seorang atau pasangan untuk menghasilkan keturunan. Itu dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan dan tanpa alat kontrasepsi. Jadi Kak, kan pastinya kalau misalnya udah nikah kan pasti kan pengen kan nanti bakal punya anak. Pasti dong. Jadi di buku ini Kak banyak sekali panduan mengenai fertilitas, infertilitas, KB dan juga kesehatan reproduksi. Nah, jadi ini ada di halaman 8. Di halaman 8 ini ada penjelasan mengenai fertilitas dan infertilitas. Nanti sini kita baca. Nah, jadi usia kakak sama abangnya itu cocok untuk menghasilkan keturunan nantinya. Karena kan kalau misalnya usia subur itu dimulai dari, kalau misalnya wanita dimulai dari umur 21 tahun sampai 35. Sedangkan kalau misalnya laki-laki dimulai dari umur 25 tahun itu masa suburnya. Kalau laki-laki itu nggak ada batasnya, sampai tua pun masih bisa. Jadi kalaupun misalnya infertilitas, itu kan tadi kan ketidakmampuan seorang atau pasangan untuk mempunyai keturunan, itu penyebabnya bisa karena gangguan ovulasi. Nah, gangguan ovulasi itu Kak, itu berarti ovulasi itu kan sel telur. Jadi nanti pengeluaran sel telurnya itu tidak sempurna. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa tapi jauh-jauhnya itulah kenapa ada pasangan yang tidak bisa mempunyai keturunan. Selanjutnya itu kalau misalnya pada laki-laki Kak, biasanya kebanyakan karena jumlah sperma yang keluar itu tidak mencukupi, dan juga kan faktor kebiasaan hidup itu kan bisa merokok ataupun mengonsumsi alkohol, itu bisa jadi faktor penyebab utamanya. Sedangkan kalau misalnya untuk penyebab keduanya itu bisa karena obesitas. Jadi kalau misalnya kegemukan, rata-rata orang yang pasangan yang gemuk itu kan nggak banyak yang nggak punya keturunan ya, karena pola hidupnya juga nggak sehat. Nah terus Kak, sini kita akan membahas tentang keluarga berencana. Jadi nanti kan kakak sama abangnya kan udah nikah. Terus kan insya Allah nanti kan diberikan keturunan. Jadi Kak, Bang, jadi kan kalau misalnya untuk mendapatkan kualitas anak yang baik itu kan kalau bisa punya jarak supaya kasih sayangnya juga nggak berkurang ke anaknya. Nah jadi kakak sama abangnya perlu untuk KB nantinya kalau misalnya untuk menjaga jarak. Kakak misalnya mau punya anak berapa? Dua. Jadi Kak minimal kali ya 2 tahun jaraknya Kak. Biar nanti kasih sayang juga nggak kurang kan sama anaknya. Jadi di sini juga tertera Kakak nanti bisa pilih jenis KB-nya. Di sini ada 4, ada KB alami, hormonal, non hormonal dan juga permanen. Nanti kalau tinggal pilih aja yang mana yang cocok untuk Kakak. Tapi jangan lupa tanyakan juga nanti sama suaminya KB gimana gitu kan. Terus juga yang terakhir itu Kak, kesehatan reproduksi. Nah jadi kakak sama abangnya perlu menjaga kesehatan reproduksi, karena nggak cuma karena nikah aja kan, kita kan sebagai manusia memang harus bersih kan. Ya itulah kenapa itu harus menjaga, karena kan kesehatan reproduksi nggak cuma reproduksi, tubuh kita juga sebenarnya harus dijaga kan kesehatannya. Nah jadi di sini ada juga Kak Bang, gimana cara kita untuk menjaga kesehatan reproduksi. Di sini ada menjaga kesehatan organ intim, seperti misalnya membersihkan organ intim lah. Kalau misalnya mandi jangan lupa dibersihkan. Terus kalau misalnya
seharusnya kita ini jangan tunggu sakit dulu baru diperiksa kesehatannya. Jadi entah beberapa bulan sekali atau 1 bulan sekali kalau bisa konsul ke dokter, periksa. Tapi kan kalau kita kan orang awam, kalau nggak sakit kok ngapain periksa gitu kan. Tapi kalau bisa, apalagi nanti kan namanya kan, tapi kan ada juga periksa ke puskesmas kan. Terus hindari hubungan seksual berisiko. Jadi kan kakak abangnya menikah, terus abangnya juga nggak boleh mohon maaf ya bang, nggak boleh jalan di luar gitu kan, udah punya istri. Itu nanti meningkatkan resiko resiko penularan yang seksual gitu. Terus abang sama kakaknya juga bisa makan itu pilih makanan yang lebih sehat kan. Kalau sekarang kan zaman sekarang tuh makanannya yang instan kayak mie ataupun sebelah itu kalau misalkan kayak kakak suka makan apa? Abangnya suka makan mie. Terus abangnya kalau boleh tahu berapa enggak? Enggak merokok. Bagus lah, karena kan zaman sekarang itu 1001 loh cowok nggak merokok. Mantap. Karena kan abang tahu sendiri kan kalau misalnya merokok itu kemana aja dampaknya. Bukan cuma yang ngerokok, orang di sekitar juga gitu kan. Apalagi nanti kakaknya nanti kan misalnya udah mau punya anak, apalagi kalau misalnya mau merokok, hindarilah pokoknya. Terus kakak sama abangnya sering nggak olahraga gitu? Jarang. Jarang. Kalau bisa, sebenarnya kalau kita aktivitas di rumah juga udah olahraga lah kalau kita perempuan kan. Kalau laki-laki bekerja juga olahraga kan. Tapi kalau misalnya sempatkan nanti kalau udah sebelum nikah pun ataupun kalau udah nikah nanti sempatkan untuk olahraga supaya ya sehat lah ya kan. Apa lagi ya? Kakak sama abang apa yang mau ditanyakan gitu di sekitaran hal ini, materi ini? Ada? Ya. Sebenarnya nggak ada, karena yang kamu jelasin itu udah paham. Abang ya? Paham ya? Oke, nanti ini bukunya biar lebih jelas lagi nanti aku kasihkan ke kakak. Pokoknya tolong dibaca-baca ya kak. Oke. Oh ya, mungkin ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya pamit undur diri ya kak bang. Iya.